warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Suara Kota. Senang rasanya kami dapat kembali di menemani ruang dengar Anda. Kali ini bareng Vivi di edisi hari Jumat ya 5 Juli 2024. Di program acara kesayangan kita bersama adalah polarisasi yang kedua. Seperti biasa ya, setiap hari Jumat kami hadirkan klinik udara dari RSUD Dr. Muhammad Saleh dan disiarkan secara langsung dari live RSUD Dr. Muhammad Saleh. Untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami ini untuk informasi seputar klinik udara di sini tempatnya. Dan siang hari ini udah hadir di studio ya, narasumber yang luar biasa. Kalau dia masuk ke studio, itu studio rasanya jadi semeringah rame gitu. Emang siapa sih narasumber kita di kesempatan siang kali ini? Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, semangat pagi kakak. Waalaikumsalam, selamat pagi, semangat pagi Kak Vivi dan para pendengar setia Suara Kota. Kali ini narasumber kita tuh luar biasa, mitra Suara Kota. Siapa sih yang gak kenal wanita cantik ini ya? Beliau adalah Kakak Maria Humana. Dia psikolog juga, dia sudah Dr. Muhammad Saleh ya. Benar gak sih? Benar ya, saya perlu kenalan lagi Kak. Iya, Baik, mungkin ada yang baru ya audiensnya. Saya adalah psikolog dari RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Namanya Maria Mana, panggilan kesayangannya Mbak Yaya ya. Iya. Oke. Mbak Yaya, di kesempatan siang kali ini kiranya kita akan membahas seputar apa sih? Saya tuh disodorin tema ini sebenarnya minggu kemarin harusnya ya, tapi saya berhalangan hadir. Ini kebetulan bertepatan dengan Harganas. Hari Keluarga Nasional. Betul. Nah, sebenarnya menarik ya ini ya. Nah, keluarga ya. Ini Harganas itu Hari Keluarga Nasional. Ini ada sejarahnya. Kemudian dan bererat kaitannya dengan ini tema yang diusung untuk kali ini Harganas itu yang kemarin itu kalau nggak salah itu kualitas keluarga berkualitas menuju Indonesia emas, benar ya? Nah, keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Nah, tahan dulu. Oke. Sorry. Mitra Suara Kota yang mau gabungkan bareng kami di sini ya, bisa aja seputar topik atau tema yang nanti kita akan bahas ya, Hari Keluarga Nasional. Boleh tinggalkan kolom komentar di live IG RSUD Dr. Muhammad Saleh ya, atau melalui WhatsApp kami di 081336460000. Online-nya juga bisa di 0335427777. Oke, next Mbak Yaya, terkait sama Hari Keluarga Nasional yang bertajuk keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Nah, ini mungkin bisa disampaikan apa? Oke, sebenarnya Harganas ini saya pernah dengar, cuma kalau sejarahnya ini saya baru tahu. Saya akan share dulu dengan para pendengar ya. Jadi Harganas itu sebenarnya akar sejarahnya berasal dari periode pasca kemerdekaan Indonesia, Mbak Vivi. 45 dong. Ya, pasca setelah itu. Itu kan kita nggak mulus setelah bisa merebut kembali kemerdekaan itu nggak mulus ternyata. Ternyata di situ ada sistem pertahanan ya yang di mana penjajah itu masih ingin menduduki, jadi kayak tarik ulur gitu loh. Iya. Udah kayak layangan dong. Betul. Ya, layangan ya. Baik, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini kan belum utuh ya. Jadi Indonesia itu memberlakukan wajib militer bagi rakyatnya. Jadi itu dulu tuh namanya itu tentara TRI Tentara Rakyat Indonesia. Jadi yang para cowok itu dijadiin tentara Indonesia untuk mati-matian benar-benar kita harus bisa ngerebut ini secara utuh gitu loh. Harus merdeka utuhly ya, secara utuh. Nah, secara utuhly. Nah, karena ini jadi para pejuang ini diharuskan untuk berpisah dengan para keluarganya. Nah, terpisah.
Nah, dengan gigihnya, dengan perjuangan itu ternyata nggak sia-sia mereka masih berpisah. Nah, ketika berpisah itu kan keluarga ini kan ya keluarga yang ditinggalkan itu kan effortnya benar-benar, harusnya kan dia bareng pasangannya, jadi harus sendiri. Apalagi dulu itu kan pernikahan itu dini Betul. dengan anak-anak yang tidak sedikit. Mana KB belum berjalan, dengan KB-nya belum matang ya. Nah, jadinya setelah berjuang dengan gigi, akhirnya perjuangan itu membuahkan hasil. Pada tanggal 22 Juni 49 Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara utuh. Nah, dan di tanggal 49 di tahun 1949 akhirnya TRI ini bisa kembali lagi ke keluarganya. Nah, dan momen ini Mbak, nah karena perjuangan mereka terpisah ini ditetapkan sebagai harga nasional. Gitu ceritanya. Ternyata kita baru tahu setelah Mbak Yaya yang kasih tahu. Oke, baiklah. Ini penting ya, sebenarnya sejarah ini ya. Jadi keluarga itu memang penting loh. betul. Oke, tapi menjadi keluarga yang benar-benar berkualitas itu bukan hal mudah. Iya. Oke, saya pernah ini ya, pernah baca ya, keberhasilan suatu bangsa itu tergantung dari bagaimana ketahanan sebuah keluarga di bangsa tersebut. Kalau kita itu benar banget ya. Dari semua kejadian-kejadian ini pemerintah kita itu sampai mengatur ini dalam undang-undang. Ntar ya, aku nyontek ya Mbak Vivi, nggak apa-apa, yang penting bener ya. Daripada nanti aku marah, ya. Jadi itu undang-undangnya itu nomor 10 tahun 1992. Ini tentang ketahanan keluarga, bahasa kerennya family resilience. Iya, resilience keluarga ya. Jadi keberhasilan sebuah bangsa itu dilihat dari seberapa kuat akar dan keluarga itu sendiri. Iya, jadi itu basicnya tuh di keluarga. Fondasinya di keluarga. Bahasanya kalau dibilang nggak kritis. Gitu ya. Iya. Jadi di situ kan ini juga terkait dengan pola asuh. Iya. Jadi kualitas ini bukan secara ini aja ya Mbak Vivi, bukan secara psikologis aja ya, tapi saya pakai ini deh, teorinya Abraham Maslow tentang need hierarchy, tahu nggak Mbak? Okay. Ini salah seorang tokoh humanis ya. Jadi ada kebutuhan dasar, kalau orang tuh benar-benar mau bisa untuk mengaktualisasikan dirinya dengan bagus, jadi ada beberapa tahapan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini yang individu ya. Jadi pertama itu fisiologis atau biologis. Nah, jadi di tahap yang paling bawah itu dulu yang harus terpenuhi. Nah, kalau itu nggak terpenuhi dengan baik, kita akan susah untuk kebutuhan. Nah, betul. Jadi di sebuah keluarga, bapak ibunya harus benar-benar berjuang untuk memenuhi ini. Kalau itu udah kelar, bagus, ekonominya stabil. Biasanya ekonomi akar dari semuanya nggak sih? Betul banget. Tidak sedikit masalah keluarga jadi pecah, jadi rusuh itu hanya karena perekonomian. Betul. Hanya karena ekonomi. Harus dikuatkan. Lapar tuh bisa bikin kita marah dan nggak produktif loh. Tapi Mbak Yaya hari ini udah kenyang kan? Udah Mbak, tadi kebetulan udah makan mie ayam Mbak. Alhamdulillah kebutuhan dasar udah terselesaikan. Udah Mbak. Oke, kita naik ke tahapan berikutnya. Ini tahun kita adalah rasa aman, safety feeling ya. Jadi perasaan aman, nyaman, kita kenyang, udah menuju ada semuanya, rasa aman. Itu bisa dari pekerjaan yang stabil, ekonomi yang stabil, ada rumah, ada keluarga yang nyaman, ada support keluarga yang bisa bikin kita aman. Ada loh ya, orang itu nggak betah di rumahnya. Ada sesuatu nih, ada miss. Ada kan? Ya, ada. Ada ya Mbak. Perekonomian udah stabil, tapi memang loh, aku di rumah dituntut ini itu, jadi aku nggak bisa jadi sendiri. Nah ini ya contohnya. Kemudian
ketiga itu love. Nah, love itu cinta. Perhitungan akan cinta itu harus berhitung. Ini penting ya bagi Maslow, dan saya pengikut Maslow. Gitu ya. Rasa cinta. Ada rasa cinta. rasa cinta. Mbak mau nyanyi dulu kan? Nggak mau. Oke, aku lanjut ke ini ya Pak ya, lanjutin ya. Jadi cinta itu dalam keluarga itu penting. Penting. Ada yang penting aku udah kasih makan kamu, udah cukup. Hangat nggak perlu, cinta enggak. Jadi ketika keluarga itu dibesarkan dalam kehangatan dan rasa cinta, nanti mereka akan tumbuh menjadi seorang yang gersang dan names. Tahu names itu, aku banyak ngerasa tuh, kok tumbuh ya, rasa names kayak kosong, itu asal muasalnya karena dia merasa cintanya masih kurang. Nah, kalau cinta anak itu cukup, jadi menurut Maslow ini ada beloved, ada deloved, Mbak. Nah, maksudnya ini jadi beloved itu being loved. Jadi kalau seseorang itu dikasih makan cintanya itu cukup, dia akan menjadi pribadi beloved, being loved. Jadi yang memberikan cinta karena di dirinya dia udah cukup. Udah tertanam rasa cinta. Jadi dia suka memberi. Jadi tumbuhlah. Memberi cinta, menebar cinta di mana-mana. Kayak Mbak Vivi. Kalau sebaliknya yang deloved ya. Deloved ini yang lack of love ya, deficiency kalau aku bilangnya ya, jadi kekurangan cinta. Ini dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kayak seeking attention, seeking attention, nyari cinta dalam bentuk apapun, nyari attention, nyari perhatian. Iya, biasanya tuh nggak, aku nggak diperhatiin sih, aku nggak dicinta gitu loh, kok ini nggak open deh, apa gitu, kayak jadi dia tuh kayak minta terus. Nah, asalnya dari sini. Nah, kalau mau anak-anaknya menjadi pribadi yang beloved, kasih dulu cinta kita banyak gitu. Sampai merasa kesini loh. Nanti kalau kita tua, kok anakku cuek ya, kok anakku nggak open sih, aku nggak sayang. Itu kita perlu bercermin. Karena ini kausatif, bahasa dasarnya itu hubungan sebab akibat sebenarnya. Kalau kita memikir ya, kadang orang tua tuh pikirnya nggak usah kayak gitu ya, jadi itu apapun itu nanti orang tua itu harus tapi ini kita kan anak-anak itu kadang-kadang itu mencernanya itu apa yang aku terima tuh ini kayak otomatis gitu loh Mbak. Jadi kamu begini, jadi aku begini. Aku harusnya begini juga. Aku tahu aku harus begini, tapi kok aku nggak pernah diajarin untuk begini. Aku belum. Anak itu adalah copy paste orang tua. Iya, kayak gitu ya. Oke, next ya. Cinta cukup penting ya Mbak ya, cinta berarti ya. Iya. Kalau cintanya udah cukup, ke harga diri, self esteem. Nah, ini juga self esteem itu gimana kita cara memenuhi kebutuhan ini. Kita harus punya pekerjaan stabil. Kalau misalnya kita belajar sebagai pelajar ya, kita bisa mengejar, bisa menuntaskan sebagai pelajar gitu loh Mbak. Itu akan membuat kita berharga. Wah, aku bisa dengan seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau di sini kita sudah dalam proses itu, kita dijatuhkan terus, dituntut, diremehin, direndahin, itu tuh akan atau kita gagal di situ, ini akan berefek pada konsep harga diri kita, dan itu berpengaruh pada self confidence kita. Kedepannya juga akan berpengaruh Mbak ya. Jadi nggak pede, hopeless. Nah itu tentang harga diri. Gitu. Jadi kalau misalnya anak nilainya jelek ya. Ini aku kemarin nih posting ya, anakku tuh habis raporan ya Mbak ya. Nah ini, jadi anakku ini ngobrol-ngobrol kan, temennya, ini nggak pulang, takut sama mama itu digebukin. Ada loh Mbak, ada loh. Terus ini juga tadi nangis, soalnya dimarahin sama teman itu waktu keluar dari pintu kelas. Nah itu, nah ini kan anak tuh kan sebenarnya gagal kan ini ya. Dia kan juga sedih gitu. Udah sedih, dijatuhin. Nah sama orang tua sedih. Apalagi sedih dan sakit hati. Justru di saat-saat seperti ini kita butuh, bukan kita biarin juga enggak ya, kita butuh benar-benar jadi biar dia itu harga dirinya tidak terinjak-injak. Harusnya disupport, harusnya diberi semangat, tidak langsung dijaga, apalagi sampai main fisik.
kalau itu udah dapat semua dari biologis, rasa aman, cinta, harga diri, yang terakhir ketika mereka sudah bisa tercukupi semua, dia akan bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Dia akan menjadi manusia yang berkualitas. Gitu. Akan nyaman, beradaptasi, adaptable. Kesini oke, kesini ada tantangan ini oke, aku bisa gitu loh. Ada loh ya, yang dia itu ada tantangan ini udah jauh dulu. Nah, betul. Jadi semua pola asuh aku rangkumnya di Abraham Maslow ini ya. Hierarki sistem. Hierarki Abraham Maslow ada di banyak pembaca. Ini bagus banget loh teorinya ya. Dia tokoh humanistik ya, psikologi humanistik. Oke. Ini seperti yang tadi kita bahas sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan di Instagram Rasudi dari Kenya_Kalauman2. Mungkin bertanya, kriteria keluarga berkualitas itu apa saja? Sebenarnya sudah tadi ya, itu tadi ya. Dari mulai kebutuhan dasar ekonomi itu tadi, kemudian rasa aman, rasa cinta, kemudian tanamkan kepercayaan diri, apa itu namanya tadi, pernah nggak? Self-esteem. Ya, kemudian yang akhir ini nanti akan membentuk pribadi yang matang, yang baik. Ini asal muasal dari keluarga berkualitas. Iya, betul. Jadi tapi gini, nggak ada ya keluarga yang mulus-mulus aja. Pasti ada. Nah, makanya ada istilah ketahanan keluarga. Ini sebenarnya definisi dari ketahanan keluarga itu. Sebenarnya keluarga itu bisa bermasalah ketika apa sih? Ketika masing-masing individu di dalamnya ini nggak bisa menjalankan rule-nya dengan baik. Anggota keluarga. Yes, seorang kepala keluarga tidak bisa menjalankan atau melakukan tanggung jawab dengan baik. Seorang ibu tidak bisa dengan baik. Nah, tidak berusaha ya, nah itu nanti akan bermasalah. Anak-anak bermasalah, keluarga bermasalah itu karena memang keluarganya tidak stabil. Iya. Mungkin karena masalah perceraian orang tua bisa terjadi seperti itu ya. Jadi keluarga yang tahan banting itu ketika keluarga itu dalam mengatasi bisa mampu mengatasi permasalahan atau ancaman atau hambatan dan gangguan yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Bisa mengatasi ini dengan baik dan mengembangkan potensi keluarganya untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam sebuah keluarga. Makanya memang ketika menikah ada visi misi nggak? Itu penting ya, visi misi ya. Iya. Ada dulu aku sih buat apa ya? Tapi ternyata itu memang penting ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu keluarga misalkan pasangan yang belok dari visi misinya itu bisa yang belok ke arah lain itu bisa ingetin ke visi misimu ini loh, balik gitu. Itu peran dari seluruh anggota keluarga untuk bisa ini ya, apa bersama-sama. Iyo, kamu jalannya salah, yuk kesini aja. Kita sudah punya visi misi, kita sudah punya tujuan keluarga kita mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Sekarang ini loh Mbak, sekarang itu kan Gen Z ya kalau kita ini ya. Kadang orang tua kita itu, ya kadang mungkin saya juga ya, kadang memperlakukan anak-anak kita itu di zona aman, nyaman, ya kan, yang penting anak itu aman, nyaman, adem ayem, ada tantangan dikit, nggak bisa ya udah sini mau bantuin. Ini loh ya, ini yang perlu diambil ya. Jadi hal-hal seperti ini, kemudahan-kemudahan yang kita berikan terus kepada mereka ini akan memberikan PR sekoper bahkan berkoper-koper pada nantinya. Karena daya survive-nya mereka ini akan minimal sekali. Kita kan akan melepas mereka di mana? Hutan belantara, Bang. Nggak semua orang itu baik, ada yang harimau, ada yang nggak semuanya itu kelinci. Jadi anak-anak menghadapi orang seperti ini, dia gimana caranya biar fight, biar bisa punya daya tahan dan daya lenting yang bagus tuh kita yang bentuk di dalam keluarga. Ya, kadang-kadang ininya di situ Mbak, ya. Karena kasihan nih anak-anak, ya oke lah kami bantu, oke lah kita bantu. Dan justru ini akan ini ya membuat mereka merasa aman gitu. Ada mama, ada papa. Iya, padahal mama-mamanya nggak akan hidup terus loh. Betul. Karena memang harus mereka terjun langsung ke masyarakat yang begitu banyak.
itu kayak kadang orang tua tuh lupa itu. Aku banyak loh klien usia SMA nggak bisa, nggak tahu aku nggak bisa apa, aku nggak bisa apa, aku beli di Indomaret nggak bisa, ada loh anak tunggal yang kebanyakan ya tunggal dan berkecukupan. ya tunggal itu kan nggak ada lagi Iwan, jadi aku harus penuhi. Nah itu sebenarnya yang perlu diingat bahwa anak ini nantinya bakalan sendiri, dia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia harus bisa segalanya. Betul. Dia harus kuat dan mampu menghadapi kenyataan nantinya. Ma, tolong ambilin aku air. Ada kaki nak, ada tangan nak. Kadang orang kan nggak oh iya nak, ya ambilin. Kemudahan ya. Yang harus kita ubah Iya, pikiran kita sebagai orang tua. Jadi orang tua tuh nggak harus S1, S2, yang penting open minded ya mbak ya. Wawasannya harus luas. Benar itu penting banget loh ya. Kadang kita yang pendidikannya tinggi pun kadang nggak tahu tentang itu. Betul, kita tinggal kerja, mereka nggak tahu tentang kemana. Hangat nggak ada. Ini juga keuntungan rumah tangga juga dipertaruhkan saat orang tuanya jadi ibunya jadi wanita karir, ayahnya juga kerja, ini juga dipertaruhkan juga ya mbak ya. Nggak apa-apa loh sebenarnya ya. Ya, aku bekerja soalnya, itu nggak pembelaan gitu loh mbak ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara supaya kita itu bisa mempunyai hubungan yang berkualitas dengan anak-anak kita. Ya. Gimana ngebangun trust itu dari kecil loh mbak ya. Jangan tiba-tiba gede gini enggak. Ya. Tahu tahapan perkembangan anaknya tuh kecil itu harusnya kayak gimana, gede ketika remaja kita orang tua tuh sebagai kayak gimana posisinya itu penting. Nah kayak gitu kita kerja tapi kita keep in touch itu juga enak. Jadi kalau kita sudah saling percaya, mereka udah bisa kemandirian udah bagus, ininya bagus, itu kan orang tua betul kerasa. Nah, kalau itu komunikasinya terbangun dengan bagus itu akan kita akan lebih enak berkomunikasi dengan mereka. Bener banget ini yang namanya Indonesia berkualitas ini di sini nih, akarnya dan fondasinya memang harus ada di keluarga. Benar. Jadi mungkin kalau ada masalah keluarga, mungkin keluarga saya seperti ini, kita cek dulu asal mulanya dari mana nih permasalahannya. Iya. Ada. Bukan dengan lain. Kok gini ya? ada aja. Tapi itu tetap ya kita harus tahu dan cari bagaimana supaya ini bisa teratasi. Seperti itu. Nanti kalau misalkan para keluarga ini udah merasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi. Ini iklan ya mbak. Tapi ini penting banget ya. Nggak harus ke psikolog sebenarnya ya. Kita harus open minded itu aja ya. Ketika kita misalkan ada yang diem aja, diem aja. Dan ketahanan banyak kan background perempuan ya. Ketahanan perempuan itu juga beda-beda. Ada yang segini udah nggak kuat, ada yang segini masih kuat. Ada yang kuat banget. Ada. Benar. Dan setiap perjuangan dalam keluarga itu menurut saya itu apapun itu nantinya itu benar-benar keren gitu. Yang penting mereka mau melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Apapun endingnya, yang penting dia sudah berusaha matang-matang untuk keutuhan keluarganya gitu. Utamanya di masa depan anak-anak ini menjadi taruhan, karena memang kita dasarnya memang kita sih sebagai orang tua mau dibawa kemana nih? Anak-anak. Ini ada yang bertanya masih dengan Mas Denny _8852, izin bertanya lagi. Boleh. Apakah suami yang memiliki istri lebih dari satu bisa mendapatkan keluarga yang berkualitas? Ini nggak bisa ini dari satu sisi aja ya. Nah mungkin yang ini ada pro ada kontra juga ya. Nah ini pertanyaannya nih agak sensi ya, tapi nggak apa-apa ya. Itu tergantung ya, kalau misalkan ketiga belah pihak ini istrinya lebih dari satu ya, misalkan dua ya. Kalau mereka bisa dan yang ini dikomunikasikan dengan baik dan mereka bisa berperan
utuh sebagai apa dan bisa diterima dalam keluarganya, anaknya, semuanya nggak masalah sebenarnya ya. Tapi beda lagi ketika itu yang perlu dipikirkan dan dibicarakan. Saya nggak bisa memutuskan itu bakalan berkualitas atau tidak. Tidak, itu tergantung dari ya. Itu ya Mas Denny ya. Jangan Mas Denny beristri 2. Bercanda Mas Denny, oke? Prepare Mbak. Ya, mungkin meringankan tugas istri pertama kali. Oh gitu ya Mbak. Tapi selama Mas Denny deh, selama suami bisa membagi waktu gitu ya, pokoknya sama saling mengerti dan memahami. Kalau dikatakan yang berkualitas tergantung masing-masing orang gini Mbak ya. Oke, benar. Kalau bisa yang gitu-gitu aja, kalau saya ini ya, yang ada gitulah, yang ada di kualitasnya diperbaiki, dibenerin, bener-bener diniatkan ibadah, nah gitu. Jadi lebih ringan, soalnya kalau agak berat loh tugasnya tuh, ya, coba dipikir-pikir lagi. Gitu ya Mbak ya. Semakin susah nih nanti kerjanya harusnya yang 1 hari hanya 8 jam jadinya 24 jam. Itu kan ngerepotin diri. Iya, Betul nggak sih Mbak? Kalau dikatakan keluarga berkualitas masing-masing orang mungkin ya. Ya yang penting itu tadi basicnya adalah jadi sebenarnya yang paling kebutuhan dasar itu. Baru naik berikutnya dan berikutnya. Oke, next apa lagi nih Mbak? Udah Mbak, kayaknya waktunya udah habis deh. Keren, kita kan pas gitu ya. Pas ya Mbak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ada kayaknya. Ada kayaknya. Nah, Iya. Mas Denny yang tanya nih, terima kasih banyak ya udah ikutan nimbrung di live IG RSUD juga Radio Suara Kota. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Denny. Dari pertanyaan Mas Denny, mungkin masyarakat ini sudah terwakilkan nih, iya nggak sih? Ya. Gitu ya. Dan memang waktunya udah habis di Mitra Suara Kota. Insya Allah nanti kita akan jumpa kembali di segmen yang makin ini lagi ya, makin menarik lagi bersama rekan-rekan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan untuk kakak cantik, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama Mbak Pipi dan Pak. Padat, singkat, berisi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas kerjasamanya RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kita selalu tunggu informasi-informasinya setiap hari Jumat di Klinik Udara. Dan buat mitra Suara Kota yang mau melaporkan terus kemudian tunggu dulu Mbak Yaya untuk konsultasi biar sudah Dr. Muhammad Saleh bareng Mbak Yaya Kalau bisa. psikolog ini hari apa sampai hari apa nih jam layanannya? Saya Senin sampai Jumat tapi berjanjian Mbak. Janjian, jadi sebaiknya nanti ketika mau mendaftar hubungi saya dulu, nanti saya buka schedule. Ini bisa dilakukan melalui jalur BPJS? Bisa sebenarnya. Bisa. Pakai sebenarnya sih? Bisa. Bisa, saya bisa BPJS, bisa Bank Mandiri. Tapi kalau BPJS nanti berjenjang ya, ada prosedurnya. Jadi melalui fasilitas 1 nanti melalui poliklinik Mbak. Kalau BPJS jadinya menunjang. Jadi ke poli misalkan saya tuh suka dari poli jantung ya, suka kirim kadang ya. Poli anak, itu dalam kasus poli jantung nanti ternyata terus berdebar-debar. Ternyata tuh berdebar-debarnya jantungnya diperiksa nggak apa-apa. Nah, ternyata ini ada gangguan lain di psikologisnya, cuma kan biasanya kan ya, itu bisa di-refer ke psikolog. Atau ada anak dengan ADHD atau autis ya, itu kan kadang kita pengen cek IQ-nya, IQ-nya sama nanti harus apa aja, itu bisa di screening saya. Nanti dari poli anak akan berikut saya. Kalau pakai BPJS memang berjenjang, tapi kalau umum kalau mau bisa ribet ya. langsung ke poli psikologi Mbak. Gitu bertemu Mbak Yaya. Ada rekan lagi? Nggak ada Mbak saya. Keren. Tapi di Probolinggo banyak kok psikolog ya. Bisa nanti ya, pokoknya cari yang memang benar-benar punya basic di sana sehingga apa yang menjadi permasalahan Anda untuk Anda curhat aja sama beliau ya. Insya Allah makin sehat kok beliau mendengarkan cerita ya.
Bisa gunakan layanan BPJS juga di RSUD Dr. Muhammad Saleh, gratis ya. Jadi ya tadi persyaratannya harus berjenjang. Nah kalau nggak mau berjenjang pakai umum aja. Bisa terlayani asalkan nanti ada ini ya dulu janji dulu ya, supaya nanti bisa pas ketemunya pas enak gitu, ngobrolnya juga enak, karena pelayanan satu pasien belum tentu 1 jam selesai, belum tentu, karena memang biar nggak ngantri ya. Nggak Sebenarnya ngantri. aku bikin begini biar nyaman, biar nggak nunggunya lama. Oke, jadi yang kita suara kata terima kasih Mbak ya yang Sama-sama, Mbak dikasihkan. Vivi. Selamat menjalankan tugas kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mitra suara kata masih bersama laporan sesi yang kedua bareng Vivi. Ada banyak beragam informasi penting yang coba akan Vivi hadirkan lepas komposisi yang satu.